anak-anak. Kali ini misalnya akan membantu kalian semua untuk memahami dan mengerti materi pola bilangan. Untuk video kali ini, kita akan belajar mengenai macam-macam pola bilangan. Karena tak kenal maka tak sayang, kita berkenalan dulu dengan apa itu pola bilangan. Let's go! Pola bilangan. Apa yang terlintas di benak kalian semua ketika mendengar kata pola dan bilangan? Apakah sama dengan pengertian pola bilangan berikut ini? Mari kita lihat. Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur dan sama. Memiliki bentuk teratur dan sama. Kemudian terdapat beberapa macam pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Himpunan bilangan asli ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Kemudian pola yang kedua yaitu pola bilangan genap. Himpunan bilangan asli genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan 2N. Miss, UN itu apa? N itu apa? Ya, UN di sini adalah suku ke N atau suku yang ditanyakan. N adalah suku itu sendiri. Contohnya, tentukan suku kelima dari pola bilangan berikut ini. Artinya, UN di dalam soal tersebut adalah U5. N-nya ini adalah 5. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah tentukan suku kelima. Sudah paham ya mengenai UN dan N? Kemudian untuk macam pola bilangan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pola bilangan persegi. Suatu barisan bilangan yang membentuk pola berbentuk persegi. Seperti pada gambar berikut. Yang membentuk persegi. Lingkaran-lingkaran ini membentuk suatu persegi. Dengan gambar tersebut nominalnya 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N2. Jika terdapat soal contohnya ya, tentukan suku ke 25 dari pola bilangan persegi. Artinya, U25 dari pola bilangan persegi itu berapa? Berarti U25 sama dengan 25 pangkat 2. Seperti itu ya. Kemudian untuk macam pola bilangan berikutnya, yaitu pola bilangan persegi panjang. Suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bentuk persegi panjang. Seperti gambar berikut. Dengan gambar tersebut nominalnya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1. Kemudian untuk pola berikutnya, yaitu pola bilangan segitiga. Hampir sama seperti yang sebelumnya, pola sebelumnya, yaitu membentuk pola segitiga pada pola bilangan segitiga, seperti pada gambar berikut ini. Dengan nominal dari pola bilangan segitiga tersebut adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan 1/2N dalam kurung
UN ditambah 1. Kemudian untuk pola bilangan selanjutnya atau yang keenam, yaitu pola bilangan Fibonacci. Suatu pola bilangan di mana jumlah bilangan sesudahnya merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Pola bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Kemudian untuk macam pola bilangan yang terakhir, yaitu pola bilangan pada segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Seperti berikut ini. 1, 1, 1, 1, 1 membentuk segitiga. Bilangan yang ada di tengah segitiga ini merupakan penjumlahan dari 1 ditambah 1, 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 1, 3, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Berikut merupakan macam-macam pola bilangan. Kemudian, dalam menentukan suku suatu pola bilangan, suku ke N dari suatu bilangan dinyatakan dengan UN. Seperti yang misal sebutkan tadi, untuk menentukan suku ke N dapat dilakukan dengan melihat pola aturan penentuan barisan. Langsung ke contohnya saja ya, supaya tidak bingung. Oke, misalnya ganti dulu nih, pakai pensil. Contoh yaitu tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan berikut ini. Nomor 1. Nomor 1. 5, 9, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. 3 suku berikutnya ini yang ditanyakan. Kita lihat dulu pola pada suku pertama dengan suku kedua. Dari bilangan 5 menuju bilangan 9 ini diapakan? Dijumlah, dikurangkan, atau dikali, atau dibagi? Ya, betul. Dijumlah 4 atau ditambah 4. Kemudian dari 9 menuju 13 ini diapakan? Ditambah 4. Kemudian dari 13 ke 17 ditambah 4. Berarti kita sudah tahu ya, untuk pola bilangan pada soal nomor 1 adalah ditambah 4. Berarti untuk 3 suku berikutnya adalah ditambah 4. 17 ditambah 4 berapa? 17 ditambah 4 adalah, misalnya ganti dulu ya warnanya, adalah 21. Dari bilangan 21 ini ke bilangan selanjutnya masih tetap ditambah 4 berapa? 25. Maaf ya, tulisannya misalnya jelek. Oke, selanjutnya untuk suku berikutnya 25 ditambah 4 berapa? 29. Oke, untuk soal nomor 1 mudah ya. Untuk soal nomor 2 yaitu 61, 54, 47, 40, 33.
Kita lihat dulu, dari 61 ke bilangan 54 ini diapakan? Seperti pada soal nomor satu. Nomor satu itu kan ditambah ya. Untuk soal nomor 2 ini diapakan? Dikurangkan. Dikurangkan berapa? Ya, benar. Dikurang 7. 61 dikurang 7 adalah 54. Dari 54 menuju 47 itu diapakan? Ya, dikurang 7. Kemudian dari 47 ke 40 dikurang 7. Berarti untuk soal nomor 2, pola bilangan pada soal nomor 2 ini dikurang 7. Berarti untuk 3 suku berikutnya yaitu dikurangkan 7. 33 dikurangkan 7 berapa? Ayo, 33 dikurang 7 berapa? 26. Tulisannya misalnya jelek ya, maaf. Kemudian 26 masih dikurangkan 7 berapa? 19. 19 dikurang 7 berapa? 2, 12. Oke, untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Untuk soal berikutnya, 3, 6, 12, 24, dan 48. Dari 3 menuju 6 diapakan? Ditambah 3. Dari 6 menuju 12 berapa? Dari 6 menuju 12 ditambah 6. Berbeda ya. Kemudian dari 12 menuju 24 ditambah 12. Ingat, untuk pola bilangan yaitu teratur dan sama. Apakah sama polanya? Tidak ya. Untuk soal nomor 3 ini, dari 3, misalnya ganti dulu. Dari 3 menuju 6 bisa juga dengan dikali 2. Dari 6 menuju 12 yaitu bisa juga dikali 2. Dari 12 menuju 24 dikali 2. Dari 24 ke 48 itu juga dikali 2. Berarti untuk pola bilangan pada soal nomor 3 ini dikali bilangan 2. Untuk 3 suku berikutnya berapa hasilnya? 96. Kemudian 96 dikali 2 berapa? 192. 192 dikali 2 berapa? Yap, betul. 300. Oh, maaf. Maaf ya, ini misalnya kecoret. 384. Sudah paham? Untuk soal berikutnya, kita lihat. Bentuknya berbeda ya, pola bilangannya ya di sini. Kita lihat. Suku pertama 1, suku kedua 1, suku ketiga 1.
Suku ketiga merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. 1 ditambah 1, 2. 3 di sini penjumlahan dari 1 ditambah 2. Kemudian untuk 5 merupakan penjumlahan 2 ditambah 3. Soal nomor 4 ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Maaf ya tulisannya misalnya jelek. Oke, untuk 3 suku berikutnya yaitu 8 ditambah 13 berapa? Ayo berapa? 8 ditambah 13. Yap, 21. Kemudian suku berikutnya berapa? 13 ditambah 21 berapa? Berapa? Ya, 34. Kemudian untuk suku berikutnya 21 ditambah 34 berapa? 55. Sampai di sini paham? Untuk soal berikutnya, yaitu contoh soal kelima, tentukan 3 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N ditambah 2. Berapa? Berarti kita sudah tahu ya. Untuk rumusnya kita sudah tahu. Untuk rumusnya sudah tahu ya. Kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. UN yang ditanyakan suku pertama. Berarti suku pertama itu U1 sama dengan 3. N-nya diganti berapa anak-anak? Diganti 1. Ditambah 2. Ditambah 2. Kenapa Miss itu diganti 1? Karena yang ditanyakan adalah 3 suku pertama. 3 suku pertama yaitu suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. U1 sama dengan UN ya. Untuk rumusnya yaitu berapa? 3 dikali 1 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian untuk suku kedua atau U2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2. Sama dengan 3 dikali 2 adalah 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian untuk suku ketiga yaitu 3 dikali 3 ditambah 2. Maaf, tambah 2. Sama dengan 3 dikali 3, 9. Betul. Ditambah 2. Sama dengan 9 ditambah 2, 11. Bisa kita lihat pola bilangan dari suku pertama ke suku kedua. Dari 5 ke 8 itu ditambah 3. Dari 8 ke 11 juga ditambah 3. Berarti untuk pola selanjutnya, pola suku berikutnya, untuk pola suku berikutnya ini polanya dijumlahkan dengan 3. Berarti untuk suku pertama itu bernilai 5, suku kedua 8, suku ketiga 11. Sampai di sini paham ya? Untuk contoh yang keenam, tentukan 5 suku pertama dari
suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 dalam kurung N plus 1. Seperti tadi, kita mengganti N dengan suku-suku yang ditanyakan. 5 suku pertama itu yaitu suku 1, suku 2, suku 1 atau suku pertama, suku 2, suku 3, suku 4, dan suku 5. Untuk suku 1 sama dengan 1 per 1 per Oke, biar mudeng ya. N-nya 1 per dalam kurung N plus 1. Berapa hasilnya? Setengah dikali 2. Betul? Satu ditambah 1 ini 2 ya hasilnya. Sama dengan 1. Kemudian untuk suku kedua sama dengan, ingat yang tadi ya, kita tinggal mengganti N ini dengan suku yang ditanyakan. 2, karena U2 berarti N-nya diganti 2. N-nya saja ya yang diganti, sama dengan berapa? 2 per 2. Berapa 2 per 2? 1. 1 dikali 2. 2 ditambah 1 ini berapa? Ya, 3. Berarti berapa hasilnya? 3. Betul sekali. 1 dikali 3, 3. Kemudian untuk U3 yaitu 3 per 2 dalam kurung 3 ditambah 1. Berapakah hasilnya? 3 per 2. Tidak bisa disederhanakan ya, ini sudah paling sederhana, berarti 3 per 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 4. Apakah ada yang bisa disederhanakan? 2 dengan 4 ya, coret-coret. Tinggal 3 dikali 4. Maaf, 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, untuk dua suku berikutnya bisa dicoba sendiri ya. Bisa dicoba sendiri dalam buku kalian masing-masing. Untuk video kali ini kita membahas pola bilangan dan macam-macam pola bilangan. Pastinya kalian sudah lebih paham dan sudah lebih mengerti ya mengenai macam-macam pola bilangan. Untuk video kita selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan bilangan. Untuk itu sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan oleh guru kalian. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.